Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, Ara Bonsai akan berbagi edukasi dan pengalaman tentang cara membersihkan jamur pada bonsai Hokianti Mikro. Berikut sedikit saya jelaskan tentang tanaman atau bonsai Hokianti. Hokianti atau Fukiensi dengan nama ilmiah Eretia microphylla adalah tumbuhan semak atau pohon kecil bercabang banyak hingga tumbuh setinggi 1-4 meter. Tetapi sesekali spesies ini bisa mencapai tinggi hingga 10 meter. Tanaman Hokianti juga untuk daunnya sering digunakan sebagai pengganti teh dan untuk tujuan pengobatan. Dan Hokianti selain sering dijadikan bonsai, tetapi juga sering ditanam sebagai tanaman hias dan pagar. Jenis-jenis tanaman Hokianti yang sering digunakan sebagai bahan bonsai adalah Hokianti lokal dan Hokianti daun mikro. Perbedaan utama antara kedua jenis Hokianti tersebut adalah ukurannya. Hokianti lokal yang memiliki daun lebar dan sulit berbuah disebut shidoguri. Sedangkan Hokianti mikro adalah jenis yang sering berbuah, namun semua itu tergantung dari kesuburan dan kondisi tanaman tersebut. Dan Hokianti yang ada di video berikut adalah jenis Hokianti mikro. Hokianti tersebut sudah lama proses pemrograman jadi bonsainya dan sudah sering berbunga dan berbuah. Hokianti pada video berikut juga minggu kemarin saya baru mempruningnya sampai habis, dan setelah 1 minggu ini sekarang sudah bermunculan tunas-tunas dan daun-daun baru yang mulai rimbun. Jadi dalam edukasi kali ini saya hanya akan melakukan cara pembersihan jamur pada batang dan cabang Hokianti tersebut dengan metode basah, serta penyiraman vitamin B1 setelah selesai perawatan. Bonsai Hokianti berikut kondisinya sangat subur dan pemrograman bonsai tersebut sudah sempurna. Namun untuk sementara akar-akarnya saya timbun pakai media tanam yang dibantu talang, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan daun setelah di full pruning. Setelah daunnya mulai rimbun, saya akan membuka talang dan mengurangi media tanamnya. Dan seperti biasa sebelum saya mulai edukasinya, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Saya akan mulai video edukasinya, yaitu pembersihan jamur pada batang dan cabang dengan metode basah. Pembersihan metode basah berikut saya menggunakan air yang dicampur dengan fungisida. Dan untuk takaran fungisidanya sahabat bisa gunakan secukupnya saja. Apabila terlalu banyak dalam takaran fungisida, itu sangat aman karena fungisida sifatnya proteksi, jadi sangat aman bagi tanaman hias maupun tanaman bonsai. Pada edukasi pembersihan batang dan cabang kali ini memang saya menggunakan metode basah. Karena tingkat ketebalan jamur atau lumut pada Hokianti berikut lumayan tebal. Jadi apabila dengan pembersihan metode kering, ditakutkan kurang maksimal dan masih ada jamur atau lumut yang tertinggal. Jadi waktu pembersihan batang dan cabang dengan metode basah ataupun kering, saya cukup melihat seberapa ketebalan jamur dan lumut tersebut. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang, jamur atau lumut berikut akan sering tumbuh dan menempel pada bonsai jenis apapun itu. Jadi sering-seringlah lakukan pembersihan baik metode kering maupun metode basah. Dan berikut beberapa pencegahan timbulnya jamur atau lumut pada tanaman hias atau tanaman bonsai, yaitu pemeriksaan atau pemerhatian suatu tanaman hias atau bonsai harus secara teratur. Dan yang kedua, hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan kelembapan pada batang, cabang, dan ranting, karena dari kelembapan tersebut awal dari munculnya jamur atau lumut. Dan lakukan perawatan yang rutin berupa pembersihan dan penyikatan pada batang, cabang, dan ranting yang teratur. Serta gunakan teknik perawatan yang tepat, yaitu sebelum sahabat melakukan perawatan, alangkah baiknya sahabat yang masih pemula, pelajarilah terlebih dahulu karakter tanaman atau bonsai tersebut, serta pelajari cara-cara perawatannya melalui edukasi-edukasi tentang tanaman hias maupun tanaman bonsai, supaya sahabat tidak salah dalam perawatannya yang dapat membahayakan kondisi tanaman hias atau tanaman bonsai tersebut. Karena jamur dan lumut yang menempel pada batang dan cabang lumayan tebal, jadi pembersihan atau penyikatannya pun lumayan memakan waktu. Jadi kesabaran serta ketelitian pun dalam pembersihan kali ini sangat diutamakan. Karena merawat suatu bonsai jenis apapun itu, kuncinya adalah kesabaran dan ketelitian. Jadi sahabat bisa ambil waktu yang tepat dan senggang supaya sahabat bisa fokus dalam pembersihannya dan tidak ada jamur atau lumut yang tertinggal.
Hokianti berikut hanya jamur atau lumut saja yang menempel. Untuk hama dan kutu putih tidak ada yang menempel sama sekali. Namun dengan pembersihan kali ini juga bermanfaat untuk mencegah hama dan kutu putih yang menempel. Dan jenis Hokianti untuk mempercepat atau memaksa berbunga dan berbuah, treatmentnya hampir sama seperti jenis Bougainville dan Sakura yang saya lakukan selama ini. Dan sebelum itu sahabat perlu diingat, tiap jenis Hokianti tidak mudah dan tidak gampang untuk berbunga maupun berbuah. Semua itu tergantung dari beberapa faktor, ada dari faktor jenis, tingkat kesuburan, dan perawatan yang baik pada bonsai jenis Hokianti tersebut. Karena Hokianti lokal dan Hokianti mikro, tingkat kecepatan maupun jumlah bunga dan buahnya berbeda. Hokianti lokal justru lebih sering berbunga dan berbuah dibanding Hokianti mikro. Dan perbedaan lainnya juga yaitu di ukuran daun. Daun Hokianti lokal lebih besar dibandingkan Hokianti mikro. Namun baik bonsai jenis Hokianti lokal maupun Hokianti mikro, semua itu kembali lagi ke selera masing-masing sahabat. Karena tiap pecinta bonsai pasti seleranya berbeda-beda. Di next video akan saya bagikan edukasi dan treatment serta cara yang tepat untuk mempercepat Hokianti berbunga dan berbuah. Simak baik-baik video pembersihan batang dan cabang dari jamur atau lumut pada bonsai Hokianti mikro tersebut. Semoga sahabat paham dalam penjelasan yang saya bagikan serta bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Setelah pembersihan atau penyikatan batang dan cabang selesai, saya lakukan pembersihan dengan cara penyiraman supaya jamur atau lumut yang habis dibersihkan atau disikat lepas dan bersih terbawa air penyiraman sembari mengecek apakah masih ada jamur atau lumut yang tersisa. Dan di dalam air yang saya gunakan tersebut sudah saya campurkan dengan vitamin B1. Karena tanaman hias atau bonsai jenis apapun itu sangat rawan stres setelah dilakukannya perawatan. Jadi dengan dicampurnya vitamin B1 itu sangat membantu untuk mencegah terjadinya stres pada Hokianti tersebut. Dan juga berguna menambah nutrisi tambahan pada bonsai Hokianti tersebut. Karena vitamin B1 bukan bereaksi pada akarnya saja, tetapi bereaksi juga pada batang, cabang, dan ranting serta daunnya. Jadi lakukan penyiraman secara merata di batang, cabang, dan ranting serta daunnya supaya bonsai Hokianti tersebut lebih subur dan kondisinya selalu prima. Namun karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosis yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering menyiram dengan vitamin B1 apabila bonsai atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Sahabat bisa lihat petunjuk aturan pemakaian serta dosis yang dianjurkan pada kemasan berikut. Dan sahabat bisa dapatkan vitamin B1 ini di toko pupuk terdekat maupun toko-toko online. Vitamin B1 memang berguna bagi bonsai dan tanaman, namun pemakaian tidak sesuai serta dosis yang tidak teratur maka bisa membahayakan pada bonsai yang sahabat miliki. Berikut tampilan bonsai Hokianti setelah selesai dilakukannya perawatan dan pembersihan jamur atau lumut pada batang dan cabang.
Dan seperti biasa setelah 2 atau 3 minggu saya akan update lagi kondisinya. Dan untuk perawatan hariannya saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari meskipun terkena air hujan. Dan saya tidak menambahkan pupuk karena kondisi pupuknya masih tercukupi serta kondisinya pun masih sangat subur. Jadi sahabat semoga bisa mempraktikkannya serta berguna bagi bonsai-bonsai yang sahabat miliki. Dan setelah selesai semua, bonsai Hokianti tersebut saya akan jemur dan letakkan di tempat yang terkena full sinar matahari. Jadi apabila asupan pupuk dan sinar matahari yang sangat cukup, dan cara melihat ciri-ciri bonsai Hokianti kondisinya subur, cukup dilihat dari kondisi daunnya apakah hijau pekat serta mengkilat seperti bonsai Hokianti berikut. Itu tandanya Hokianti tersebut kondisinya sangat sehat dan subur. Jadi alangkah bagusnya sebelum timbulnya jamur atau lumut pada bonsai tersebut, sahabat lebih baik mencegah jamur atau lumut dengan seringnya diolesi fungisida pada semua batang, cabang, dan ranting supaya lebih aman. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati atau membersihkan. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arab Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arab Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arab Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arab Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arab Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arab Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arab Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.